kita akan memasuki hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau bersyukur atas semua kebaikan Bapa untuk kita hidup dalam ketidakpastian, kekecewaan, apapun bentuknya. Tuhan selalu berbuat yang terbaik bagi kita. Amin.
Bapa kami yang ada di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami selalu percayakan bahwa Engkau adalah juru selamat kami, yang sampai saat ini dan seterusnya Tuhan Yesus selalu beracara di dalam kehidupan orang-orang percaya dan juga di dalam kehidupan dunia ini yang terus bergejolak. Dan biarlah kami berdoa supaya kami boleh mempunyai perspektif rohani agar kami tidak terpengaruh dengan keadaan di dalam dunia, tetapi kami boleh dipengaruhi oleh firman Tuhan, di mana Tuhan berjanji Engkau akan menyertai kami sampai ke akhir zaman. Sebentar kami ingin mendengarkan akan firman-Mu, di mana minggu ini adalah Minggu Palma dan masuk ke dalam minggu sengsara Tuhan Yesus sampai Engkau disalib dan mati untuk menebus dosa kami semua. Kiranya dalam minggu-minggu di depan kami boleh merenungkan atas pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar untuk mengampuni dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan tolong agar kami bisa fokus, bisa memperhatikan apa yang kami dengar, itu mendekatkan kami kepada Biarlah Roh Kudus yang akan selalu menerangkan dan menyertai apa yang kami dengar itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Minggu ini adalah Minggu Palma yang dimana seminggu kemudian Tuhan Yesus kita itu akan disalib, akan dibunuh, dan dia akan disiksa. Sehingga di dalam minggu di depan itu sebagian besar orang akan berpuasa ya, untuk mengenang pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dan sebagian orang juga membuat hatinya atau pikirannya untuk mengaku dosa kita, dan kita bersandar kepada Dia bahwa Dia datang ke dunia untuk memberikan pengampunan. Dan hari ini judulnya, jadikanlah rasa syukur itu gaya hidup orang percaya. Kalau kita lihat dari kehidupan sekarang di dunia, adanya perang dan juga harga bensin terus melonjak. Sebagai manusia mungkin kita suka sekali untuk mengucap syukur ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan mengucap syukur itu adalah suatu gaya hidup orang percaya ya. Bukan kita mensyukuri apa yang terjadi, tetapi biarlah kita menjadi orang percaya yang selalu mempunyai gaya hidup untuk bersyukur. Tuhan kita percaya Tuhan itu akan membawa sesuatu jalan keluar ya. Dan kita dikatakan sebagai orang percaya itu hidup oleh iman. Pembacaan hari ini sebenarnya dari Matius 21 ayat 1 sampai 11, tetapi bela satu persatu kita akan kupas mengenai 11 ayat ini ya. Mari kita baca dari Matius pasal 21 ayat 10 sampai 11. Mari kita pakai berdiri dan kita baca bersama-sama ya, supaya kita benar-benar
hayati ayat ini. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gempar seluruh kota itu dan berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah anak Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya, silakan duduk. Diberkatilah orang yang membaca, merenungkan dan juga yang melakukan akan firman Tuhan. Siapakah orang ini? Katanya. Ya. Dan banyak orang itu menyahut dia ini adalah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Tetapi ada satu orang yang menjawab dengan tepat sekali. Namanya itu dia Petrus. Ya, Petrus menjawab, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Ya. Dan dari pengakuan Petrus inilah dikatakan bahwa gereja itu dibangun. Karena kita juga mengakui Yesus itu adalah anak Allah yang hidup, yang menjadi juru selamat kita. Tetapi Yesus mengatakan sesuatu yang sepertinya kontroversial. Mengapa kontroversial? Karena orang banyak mengharapkan yaitu adalah anak Allah yang hidup yang akan membantu atau menolong kehidupan orang Yahudi yang dijajah oleh kerajaan Romawi. Dan Yesus ini mengatakan sesuatu yang sangat kontroversial sekali dari Matius 16:1. Dia bilang begini. Dia bilang kepada murid-muridnya di pasal 16 ayat 21. Dia bilang ini, bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kemungkinan pada waktu Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya, entah itu murid-muridnya belum mengerti atau juga mungkin belum terlalu memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tapi sebenarnya apa yang Tuhan Yesus katakan itu adalah yang akan dia alami di kemudian hari. Ya. Sehingga orang banyak pun tidak tahu bahwa 5 hari kemudian Yesus itu akan disalib, akan disiksa sampai dia sangat menderita dan mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Dan pada waktu dia masuk ke Yerusalem, dia mengendarai seekor keledai. Itu dari ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat ke Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Ini satu ayat yang sangat penting sekali. Mengapa penting? Karena ayat ini sudah diprediksikan oleh Nabi 600 tahun sebelum Yesus lahir. 600 tahun sebelum Yesus lahir. Mengenai keledai ini oleh Nabi Zakaria. Mengapa seekor keledai? Ya.
Kalau kita baca di Zakaria 9 ayat 9 dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ya, rajamu datang kepadamu, ia adil dan menang, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai beban yang mudah. Jadi nubuat itu sudah ditulis oleh Nabi Zakaria 600 tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus mengendarai keledai ke Yerusalem. Dan dikatakan bahwa dia itu adalah raja yang mengendarai seekor keledai. Di dalam kehidupan manusia, kalau raja itu pasti harus mengendarai seekor kuda yang gagah, tinggi, besar, ya, sebagai raja yang sangat agung, anggun, ya. Tetapi Yesus ini mengendarai seekor keledai, dan ini mempunyai makna rohaninya, ya, makna rohani di mana Yesus itu datang ke Yerusalem bukan sebagai raja untuk berperang, tetapi dia datang sebagai raja damai, memberikan kedamaian yang dibutuhkan orang-orang sebenarnya, orang-orang yang hidup di dalam penjajahan bangsa Romawi. Sehingga kalau kita hubungkan dengan Matius 21 ayat 4-5 ditulis begini, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi siapa? Zakaria 600 tahun sebelum Yesus lahir. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Jadi keledai ini memang menggenapi apa yang ditulis di perjanjian lama itu, di mana Yesus sebagai Mesias akan datang sebagai raja yang membawa damai. Dia datang dengan lemah dan lembut. Dia datang dengan penuh kedamaian. Tetapi orang banyak belum mengerti tentang hal itu. Sehingga karena orang banyak itu belum mengerti, mereka tetap menyambut Yesus sebagai raja yang akan membawa kemenangan buat orang Yahudi. Sehingga kalau kita baca di ayat 6-8 ditulis begini, maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Ya. Jadi pada waktu murid Yesus mengambil kedai dan anaknya yang seperti diperintahkan Yesus itu, lalu Yesus menunggangi anak kedai itu, lalu dia masuk ke Yerusalem. Lalu banyak orang yang berdiri di sisi kiri dan sisi kanannya menyambut Yesus sebagai raja. Pertama, mereka membentangkan semua bajunya, mungkin jasnya, jubahnya di hadapan Yesus di jalan. Dan kalau zaman dulu, ya, kalau ada orang yang menghamparkan pakaiannya, jubahnya di hadapan orang yang ingin melaluinya, pasti orang itu raja. Ya, pasti orang itu raja.
Sehingga kalau kita baca di 2 Raja-Raja 9:13 itu sudah ditulis, segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, Yehu Raja. Jadi dari zaman dulu pun kalau ada seseorang yang ingin lewat, lalu orang banyak itu menghemparkan pakaiannya, jubahnya, itu pasti dia raja. Sehingga pada waktu Yesus masuk, orang banyak yang juga melemparkan pakaian dan jubahnya di depan Yesus, karena mereka mempunyai konsep pemikiran bahwa Yesus ini adalah raja yang akan menyelamatkan mereka, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Itu pikiran orang banyak. Lalu juga mereka memotong cabang-cabang pohon palem. Ya, mungkin next year kalau saya ada kesempatan khotbah lagi di Minggu Palem, saya bawain branch palem. Kalau di Indonesia kita tebarin itu daun-daun palem supaya membawa kita merasakan ada di saat itu. Ya. Nah, daun palem ini mempunyai arti yang sangat penting. Ya. Artinya membawa kemenangan. Ya. Jadi pertama mereka lemparkan jubahnya, pakaiannya, menandakan bahwa dia itu raja. Lalu pada waktu orang menebarkan daun dan palem, mereka melahirkan sudah mempunyai kemenangan. Ya, mereka bawa itu pun palem, branchnya, ya Hosana, Hosana. Ya, mereka sudah mengklaim ada kemenangan yang akan membebaskan mereka dari kerajaan Romawi. Sehingga kalau kita baca dari ayat 9 dikatakan begini, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ya, jadi Hosana, ya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Secara harfiah Hosana itu artinya selamatkanlah kami. Hosana, selamatkanlah kami anak Daud. Anak Daud. Apakah dia itu anak Daud, Yesus? Yes. Karena dijanjikan dari ayat-ayat firman Tuhan, Yesus itu datang dari keturunan Daud. Yang dimana kalau buat orang Israel, Daud itu adalah panglima perang, jago perang. Ya. Sangat jago untuk berperang. Ya, sudah pasti Yesus ini dia Mesias, raja di atas segala raja, dan juga dia akan membawa kemenangan karena dia adalah anak Daud. Sampai-sampai pada saat itu ada orang buta. Siapa namanya orang buta ini? Bartolomeus. Kalau Bartolomeus buta, orang buta itu mengandalkan apa kalau dia hidup? Kupingnya. Dari kupingnya itu dia mendengar semua berita bahwa ada raja yang datang. Mendengar ada anak Daud yang datang. Dan mendengar dia adalah Mesias yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Bisa menyembuhkan orang yang mati bangkit, bisa menyembuhkan orang yang pimpang berjalan lagi. Sehingga dari pendengarannya itu timbullah imannya. Demikian juga kita sebagai orang percaya, iman itu datang dari pendengaran. Ya mungkin kita tidak langsung sembuh, tetapi kita mempunyai iman di mana Yesus itu memang mati untuk
dosa-dosa kita. Ya. Sehingga Bartimeus itu bilang, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Dan Yesus bilang begini, kamu mau apa? Saya mau disembuhkan. Maka sembuhlah Bartimeus itu. Ya. Itu memberikan kita contoh. Kalau kita mempunyai sesuatu keinginan, bolehlah kita minta sama Tuhan dengan iman. Ya. Karena Tuhan sendiri yang suka nanya, kamu maunya apa? Mungkin dia tidak memberikan apa yang kita mau, tetapi mungkin dia berikan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita mau. Atau juga dia mungkin mengatakan tidak, karena bukan sesuatu yang bagus buat kita. Itu kalau kita bicarakan tentang doa. Dan di Mazmur 118 ayat 25-26 dikatakan begini, orang-orang berseru kepada Yesus, Hosana, selamatkanlah kami. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita menemukan frase yang sama persis di Perjanjian Lama dalam Mazmur 118 yang dikatakan, ya Tuhan, selamatkanlah kami. Ya Tuhan, buatlah kami berhasil. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saya kira begitu. Lagi kalau saudara mempunyai pekerjaan, mempunyai bisnis, Tuhan berikan saya keberhasilan dalam hidup. Mempunyai iman seperti itu, mempunyai pengharapan seperti itu. Demikian juga Hosana di tempat yang tinggi, artinya para malaikat pun itu memuji Yesus. Sehingga masuknya Yesus ke Yerusalem itu menggempakan banyak orang, sangat banyak. Ya. Dikatakan di ayat 10 dikatakan begini, ketika Yesus memasuki Yerusalem, gemparlah seluruh kota dan bertanya, siapakah orang ini? Petrus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Kalau orang banyak mengatakan bahwa dia adalah raja, ya, anak Daud. Sampai-sampai Raja Herodes mendengar kabar itu, membuat Raja Herodes panik, khawatir, karena ada raja baru yang dielu-elukan orang banyak. Apakah saya nanti akan diturunkan dan raja yang baru itu akan naik? Gempar, satu kota itu gempar sekali. Karena orang banyak menganggap Yesus itu dia raja, menganggap dia itu nabi. Sehingga di ayat 11 dikatakan, orang banyak itu menyebut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya. Jauh sebelumnya, di Ulangan pun ditulis, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Jadi orang banyak tuh pasti yakin sekarang bahwa orang inilah yang akan menyelamatkan kita. Dan mereka mengakuinya bahwa Yesus itu adalah seorang nabi, Mesias, dan raja. Semuanya menyambut Yesus dengan penuh rasa sukacita dan dengan pengharapan yang sangat tinggi, saudara. Tapi saudara-saudara, ada sesuatu yang sangat drastis, ya, yang nanti kita akan lihat, di mana ekspektasi mereka itu berlainan dengan fakta yang akan terjadi. Tetapi kita lihat dulu
akibat dari memuji-muji itu, Allah bersadar. Tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang sangat kita tidak harapkan. Pertama, Raja Yehudas menjadi dengki. Dan dia takut kekuasaannya itu hilang. Sehingga dia pakai itu dengan imam-imam untuk menjatuhkan Yesus Kristus. Dia pakai semuanya itu untuk mempengaruhi Pilatus agar Tuhan Yesus itu dihukum. Imam-imam juga merasa bahwa jabatan mereka sangat in danger, sangat berbahaya. Dan mereka menuduh Yesus bahwa Yesus itu mengajarkan semua orang banyak untuk tidak patuh kepada kaisar. Bunuh. Imam-imam juga menuduh Yesus bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan di mana dia itu adalah Mesias, anak Allah, itu menghujat Allah. Bunuh. Dan kaum agama tidak bisa menghukum Yesus, tetapi mereka memakai Pilatus untuk menjatuhkan hukuman. Karena itu pada waktu saat Yesus disalib, Pilatus bilang, saya tidak menemukan sesuatu kesalahan apapun dari orang ini. Sehingga Yesus akan dijatuhi hukuman. Tetapi yang lebih sedih lagi, juga ada perubahan masa. Orang banyak, orang yang sama, yang pertamanya memuji-muji dia, yang meninggikan dia, mereka berubah. Mereka berkata, memang betul, singkirkan dia, salibkan dia. Karena Yesus setelah ditangkap, dia tidak berbuat apa-apa. Dia hanya menuruti saja. Padahal pada saat itu dia dicambuk, dia siksa, dan dia akan dibawa ke kayu salib dan mati di sana. Karena memang betul, Yesus datang ke Yerusalem bukan sebagai panglima perang. Dia datang ke Yerusalem, dia datang ke hati kita untuk membawa damai, mendamaikan hati kita yang penuh dengan dosa, mendapatkan damai dari Allah Bapa. Sehingga hidup orang percaya itu lebih mempunyai kedamaian yang sungguh. Karena itu di Yohanes 18 ayat 36 dikatakan begini, kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Seandainya kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah bertempur. Karena kerajaanku berasal dari tempat lain. Jadi kan saudara-saudara, kita jadi berpikir, kenapa orang banyak yang dulunya mengeluh-elukan Tuhan Yesus, mengakui dengan jelas bahwa dia itu Mesias, dia itu Raja, dan dia Nabi, tetapi Allah bisa berubah menjadi membenci Yesus dan agree untuk menganiaya Yesus.
Karena dulu kita sebagai manusia seringkali iman kita tuh rapuh. Betul? Kita selalu bertolak belakang dengan apa yang kita dapat untuk membuat kita sukacita. Karena kita selalu fokus kepada ego kita. Bukannya untuk meninggikan dia, tetapi kita mempunyai ego sendiri. Sehingga sukar sekali buat orang percaya pun untuk mau mengucap syukur. Kalau mau mengucap syukur dalam keadaan yang senang, gampang, mudah. Tetapi tidaklah mudah untuk mengucap syukur kalau kita sedang menghadapi masalah dalam hidup. Ya. Sebagian besar dari kita semua pasti akan khawatir apa yang terjadi saat ini. Saudara pekerjaannya Uber, bensin naik, masa mau selalu mengucap syukur? Mengucap syukurlah. Jadikanlah mengucap syukur itu gaya hidup kita, supaya kita tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada, tetapi kita selalu fokus akan kasih setianya Tuhan. Apalagi peperangan yang ada. Apakah ada celah-celah terang akan membawa kedamaian? We don't know. Nobody knows. Dan bagaimana kita menghadapinya? Selain kalau kita memang selalu bersandar sama Dia dan kita selalu mengucap syukur sebagai gaya hidup kita, daripada kita frustasi, depresi, dan tidak mengetahui apa yang terjadi. Tapi kalau kita tetap mempercayai Dia, bahwa Dia itu Allah, Mesias, Nabi, yang tidak akan meninggalkan hidup kita dalam keadaan apapun, karena Dia berjanji sampai akhir zaman Aku akan menyertaimu. Dan saya akan tutup satu ilustrasi cerita. Ada burung yang selalu berkicau di tengah kebun yang penuh bunga, buah-buahan, berkicau dari pohon yang satu ke pohon yang satu lagi. Mereka sangat bahagia sekali. Tetapi ada juga burung yang hidupnya di dekat gua air terjun. Ya, di barat itu hidupnya di dekat gua dekat air terjun. Kalau mereka salah terbang saja, pasti dia mati. Betul. Tetapi burung-burung itu pun bisa pergi jauh, bisa berterbangan dengan lincah, berterbangan dengan indah, padahal keadaannya sangat berbahaya, sangat mengkhawatirkan. Coba kalau burung-burung yang tinggal di gua itu emosi, khawatir, depres, lalu terbangnya lemes-lemesan, pasti mereka jatuh ke air. Demikian juga kalau orang percaya, dalam keadaan apapun
Kalau tetap kita bergembira, kita bersemangat, I will do the best I can every single day. Tidak ada emosi, tidak ada perkelahian di dalam keluarga, tidak ada perkelahian di tempat pekerjaan, dan dimanapun kita selalu mengucap syukur. Maka kita pun bisa seperti burung yang hidupnya di air terjun itu. Karena gaya hidup mereka itu tidak dipengaruhi dengan keadaan di sekitarnya. Dan itulah yang Tuhan mau. Dan itulah yang Tuhan bawa. Mengapa dia masuk ke Yerusalem bukan sebagai raja perang, tapi sebagai raja damai. Mari kita masuk di minggu depan, kita renungkan pengorbanan Yesus buat kita semua. Kita renungkan atas kebaikannya, kasihnya. Kita renungkan atas segala berkat-berkatnya. Ya. Bisa kita jadikan gaya hidup kita itu seperti bukan hanya Minggu Palma ini saja, tetapi seterusnya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang surga, terima kasih karena kami boleh mempunyai Tuhan Yesus lain daripada yang lain. Karena Tuhan Yesus itu menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada segalanya. Karena Tuhan Yesus mengetahui kami ini sebagai manusia bukanlah hidup dari roti saja, tetapi juga dari firman Tuhan. Kami sebagai manusia yang mempunyai unsur-unsur jasmani, kami tetap masih membutuhkan roti, dan kami juga adalah manusia yang terdiri dari jiwa dan roh, di mana firman kasih sayang Tuhan yang jelas sekali dalam hidup kami itu menjadi kekuatan, penghiburan, dan kebahagiaan dan sukacita yang tidak terpengaruhi dengan apapun juga. Karena Engkau adalah Allah yang sungguh, Allah yang indah di dalam kehidupan orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah jemaat satu persatu, apapun dari masalah mereka, Engkau selalu menyertai, dan mereka terus boleh bertumbuh dalam iman mereka untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Jadi saudara kita mendapat kesempatan lagi untuk berdoa. Tuhan bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, Tuhan yang maha besar ya Tuhan, Tuhan yang memberkati kami, dan Tuhan yang selalu melindungi kami. Ampuni kesalahan kami ya Tuhan, karena kami adalah orang yang lemah ya Tuhan, orang yang berdosa ya Tuhan, sehingga kami tidak mempercayai dan kami tidak mempunyai iman di mana yang Tuhan minta pada kami untuk percaya kepada Tuhan, karena semua itu akan terjadi atas kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu ya Tuhan. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang pada hari ini tidak hadir bersama kami ya Tuhan. Kami tidak tahu di mana mereka berada Tuhan, tapi Tuhan mengetahui ya Tuhan. Mereka yang bekerja mungkin juga orang yang teman-teman kami yang mundur ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk suatu kali mereka juga dapat kembali lagi berbakti bersama-sama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur apabila Kohani sudah bisa datang ya Tuhan di tengah rumah-Mu yang ini ya Tuhan. Tentu kerinduan dia untuk datang kepada Tuhan setelah dia mendapat kesembuhan, dan dia bisa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh mendengar doa-doa kami semua ya Tuhan, yang kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati dalam recovery-nya Tuhan, supaya dia dapat kembali normal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mungkin lemah tubuh ya Tuhan, Cinita ya Tuhan,
Juliana, Ariana, Cilan ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan juga Tante Olga ya Tuhan, supaya Tuhan juga menghibur ya Tuhan dan menguatkan imannya ya Tuhan. Di tengah kelemahannya ya Tuhan, kami bisa melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami semua, berkatilah negara kami ya Tuhan, baik di Indonesia maupun di Amerika. Bahwa kami sekali lagi menyerahkan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan, dan terjadilah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mendengarkan doa ini. Amin. Saat kita mempersiapkan hati kita semua, di samping itu juga pemberian dari hasil apa yang Tuhan berikan bagi kita semua. Mari kita nyanyikan lagu di bawah kepak sayap-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu hari ini. Terima kasih juga untuk firman yang telah disampaikan oleh Pendeta Leolin ya Bapa. Semoga kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga memberikan persembahan kami sebagian dari berkat-Mu ya Bapa. Biarlah orang-orang yang belum memberi maupun yang sedang memberi, Kau berkati mereka ya Bapa. Kau berkati juga persembahan kami ini ya Bapa, supaya para pengurus dapat mengelolanya demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Warta jemaat, kami ucapkan terima kasih kepada Leo. Kami ucapkan juga welcome back Ko Andi. Semoga di minggu depan kita bisa hadir kembali bersama-sama kita. Untuk minggu depan kita merayakan Paskah
bersama Pak Musiko Ponirim. Bersama itu juga kita akan adakan perjamuan kudus. Jadi kami harapkan siapkan hatinya masing-masing. Untuk Rabu ini pemahaman Alkitab bersama Pak Dedi Heidi Sutendi yang online melalui Zoom jam 8 malam di Risida. Jam 6.45 kita awali dengan dinner bersama. Untuk April hari Jumat ini, Jumat Agung, kita akan merayakan di tempat ini bersama Pak Jonas. Kebaktian dimulai jam 5.30. Jadi jangan lupa ya minggu ini. Kalau minggu lalu terlalu cepat. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati. Renata ya udah masuk. Kita akan mengakhiri kebaktian kita. Satu, kita bersama-sama menyanyikan lagu Maranatha bersama-sama. terima berkat dari kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian. Dari sore hari ini sampai selama-lamanya, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Biarlah engkau diberkati dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu. Demikian juga di dalam pemberianmu. Boleh dilimpah-limpahkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Kebaktian selesai. Saat teduh.